يا معاشر المسلمين وجمل المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد يغون أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikur rahman dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu yang diidam-idamkan oleh manusia, siapapun orangnya, apapun status sosialnya, adalah pengen bahagia dan selamat. Bahagia dan selamat itu ketika orangnya masih hidup. Kalau sudah mati, namanya tidak selamat. Maka oleh karena itu yang pertama tolak ukur kebahagiaan dan keselamatan ketika panjang umur. Satu, panjang umur tapi hidup susah, tidak akan bahagia. Maka kebahagiaan yang kedua diukur ketika hidupnya tenang, bisa makan, pendidikan sekolah anak lancar, pembayaran listrik, BBM semuanya lancar, uangnya banyak, bahagia. Dan yang ketiga, bahagia itu ketika hidupnya damai, tidak punya musuh. Maka tolak ukur kebahagiaan itu diukur dari saat kita panjang umur, tentunya sehat. Yang kedua, cukup. Yang ketiga, polo kabeh, gak duwe musuh. Maka ketiga kebahagiaan itu akan bisa dicapai oleh seorang mukmin hakiki, khususnya dengan cara bersedekah, sedekah.
Kalau sedekah itu makna umum, sedekah dengan berbagai variannya. Beda dengan infak. Kalau infak itu mesti uangnya dikeluarkan. Ada kotak amal lewat lebonono Pak, itu namanya infak. Lek delok tok disenyumin, itu bukan infak, itu namanya sedekah. Karena senyum itu sedekah. Jenengan khutbah selain mendengarkan itu adalah wajib memperhatikan ucapan khotib, siapapun khotibnya, itu bagian dari sedekahnya panjenengan terhadap khotib. Makanya jangan tidur kalau waktu khutbah, biar sama-sama dianggap bersedekah. Nabi Daud punya seorang murid kesayangan, pinter, istiqomah, ahli ibadah. Subhanallah. Senang sekali Nabi Daud bersama ini si murid ini. Jamaah masih muda. Ketika Nabi Daud senang-senangnya bersama si murid kesetiaan ini, murid kesayangan ini maksud saya, tiba-tiba malaikat Jibril turun membisikkan sesuatu di telinganya Nabi Daud. Kata malaikat Jibril, Nabi Daud, dalam malaikat Jibril, tolong sampaikan pada muridmu yang di sebelahmu yang kau sayangi itu, suruh siap-siap, sebentar lagi nyawanya dicabut, mati. Kaget Nabi Daud. Kurang berapa hari? 50 hari. Nabi Daud seperti ditampar, seperti disambar petir di siang hari. Murid kesayangan masih muda, belum punya istri lagi, kok mau mati? Kalau sudah tua mau mati tak apa, kata orang Malaysia. Ini masih muda. Bingunglah Nabi Daud. Ini mau disampaikan pada muridnya pesannya malaikat Jibril, khawatir muridnya nangis sedih. Gak disampaikan berarti tidak menjalankan perintah Gusti Allah. Singkat cerita, Nabi Daud memberanikan diri untuk menyampaikan pelan-pelan dengan bahasa yang halus. Wahai muridku, sahabatku, dalam Nabi Daud, jangan marah ya, jangan sedih, jangan kaget. Penasaran yang namanya murid, memangnya ada apa guru? Malaikat Jibril bilang, kamu sebentar lagi mati. Nangis. Kenapa malaikat Jibril? Nabi Daud kok disampaikan? Biar kamu siap-siap, ibadahnya biar ditinggalkan, istiqomahnya biar dirajinkan, baca Quran, belum Quran, Zabur kitabnya, Zaburnya biar dihafalkan, persiapan sabar. Tapi gimana sabar, gimana orang mati 50 hari, 2 bulan kurang 10 hari, atau sebulan 20 hari. Singkat cerita, nyampailah pada hari 49, berarti matinya kurang 1 hari. Karena murid kesayangan, dia ingin memberikan surprise, kenang-kenangan terbaik untuk guru tercintanya Nabi Daud. Masak masakan. Setelah masakan yang disenangi oleh Nabi Daud, dibawalah bawa keranjang Pak, atau bawa baki, atau apa, talam lah, dibawa ke rumahnya Nabi Daud. Di tengah jalan, masakan yang pengennya dihadiahkan untuk guru tercintanya dihadang oleh seorang pengemis yang kelaparan. Mas, tolong mas, potong kului mas. Si murid tadi bingung antara mau ngasih orang miskin yang kelaparan atau ingin memberikan surprise pada si guru. Di satu sisi ingin memberikan kenangan indah karena besok mati. Di sisi yang lain, ajaran kitab Zabur, kalau ada yang minta bantuan wajib dibantu. Kalau ada orang kelaparan wajib dikasih makan. Akhirnya apa Pak? Dia ikhlaskan makanan itu untuk si pengemis. Subhanallah, habislah makanan itu dimakan Pak. Muridnya Nabi Daud tetap melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Nabi Daud. Sesampai di rumahnya Nabi Daud tersenyum dan menyalami, selamat bro ya. Ada apa Nabi Daud?
Kamu gak jadi mati? Kaget bahagia. Loh kok bisa? Malaikat Jibril barusan datang. Katanya Gusti Allah senang sama kamu. 50 hari-harinya oleh Allah dihapus menjadi tahun. Jadi umurmu kurang 50 tahun. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Penasaran. Karena kamu bersedekah makanan terhadap orang yang sedang kelaparan. Itulah yang disebut dengan sedekah tepat sasaran. Kalau tetangga panjenengan butuh bayar SPP, pontang-panting pinjem bujangan kemana-mana gak dapat, jangan dikasih nasi kotak, Pak. Kasih uang. Kalau ada tetangganya masih bujangan, Pak, uangnya banyak, bujangan gak ada istri, jangan dikasih uang, kasih istri. Itu namanya sedekah yang tepat. Seorang miskin, pengemis, lapar, jangan dikasih uang, kasih makan. Allah senang. Akhirnya dihapuslah hari menjadi tahun. Yang sejatinya dia mati 50 hari lagi, hari itu dihapus harinya menjadi tahun. Subhanallah. Bukankah umur itu takdir? Yes. Bukankah usia dan ajal itu sudah ketentuan ketika kita berada dalam perut seorang ibu? Yes. Tapi saudara baca dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah akan menghapus takdirnya itu pada orang-orang yang Allah kehendaki. Saudara takdirnya pendek umur karena rajin sedekah. Kemana? Masjid Al-Firdaus. Dihapus oleh Allah. Pendek umur menjadi pendeknya diganti menjadi panjang. Sama-sama P pendek sama P panjang umur. Saudara takdirnya miskin, rajin sedekah, miskinnya diganti oleh Allah sugih. Saudara takdirnya bujangan sepanjang hidupnya, karena rajin sedekah dihapus oleh Allah menjadi punya istri. Saudara takdirnya oleh Allah ditakdirkan gak punya anak, dihapus oleh Allah diganti punya anak, bahkan anaknya banyak, dan seterusnya. Itulah sedekah, Pak. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadisnya, inna shadaqatal muslimi, sesungguhnya sedekahnya seorang muslim. Ini makanya hadisnya menggunakan muslim, tidak menggunakan mukmin. Karena levelnya mukmin dengan muslim itu beda. Pakai muslim, ben sapa? Ben kene kabeh. Sing seneng turu ya muslim, sing gak seneng turu muslim, salatnya 5 waktu muslim, salatnya yang ditambahi duha muslim, masuk semua. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim, kata Rasul, tazidu fil umri, memperpanjang umur, wa tamna'u maitatsu, dan menghindarkan orang itu mati jelek, yaitu su'ul khotimah. Orang ahli sedekah pasti husnul khotimah. Yang ketiga, wa yudhibullahu biha al-faqr al-kibra, maaf, Allah menghilangkan sifat sombongnya, wal faqr, sifat fakirnya, miskin. Orang ahli sedekah gak pernah miskin. Dan yang terakhir, wal fakhr, hidup bermewah-mewahan, alias hidup sederhana. Itulah sedekah, apa manfaatnya sedekah? Memanjangkan umur, mati husnul khotimah, tidak sombong, tidak miskin alias sugih, dan terhindar dari perbuatan perilaku yang tercela berupa bermewah-mewahan. Mudah-mudahan yang hadir ini oleh Allah digugah hatinya kita semua untuk menjadi manusia wasiddiqin wal mutasaddiqin, orang-orang ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم وجعلنا وإياكم من التوابين إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum warhamhum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa amkil kafaratal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wal muslimin waltuf bina wal muslimin wansurna wal muslimin wansur muslimina Falastin wansur muslimina ahli Gaza wansur muslimina fil alam ajma'in wansurna wa iyyahum ala al-qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa